Selamat pagi saudara-saudariku yang dikasihi Yesus Kristus. Kita bertemu lagi dalam tema agungnya, agama yang bersinar, dibawakan oleh Pendeta Adrison Ginting. Apa kabar saudaraku? Semoga kita dalam keadaan sehat dan lindungan Tuhan menjadi bagian kita. Dan renungan kita hari ini Senin 3 April 2023 dengan judul Karena Kasih Saya Kepada Gerejanya. Ayatnya di dalam Kolose 1 ayat 24. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu dan menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Para rasul tidak menganggap hidup mereka berharga bagi diri mereka sendiri, bersuka cita karena mereka dianggap layak menderita malu demi nama Kristus. Paulus dan Silas menderita kehilangan segalanya. Mereka menderita dicambuk dan dengan cara yang kasar dilemparkan ke lantai yang dingin penjara bawah tanah dalam posisi yang paling menyakitkan. Kaki mereka diangkat dan diikat di tiang. Apakah ketidakpuasan dan keluhan kemudian sampai ke telinga sipir? Oh tidak. Dari dalam penjara, suara-suara nyanyian sukacita dan puji-pujian kepada Tuhan memecah kesunyian tengah malam. Murid-murid ini dihibur oleh kasih yang dalam dan sungguh-sungguh untuk pekerjaan penebus mereka yang karenanya mereka menderita. Saat kebenaran Tuhan memenuhi hati kita, menyerap kasih sayang kita, dan mengendalikan hidup kita, kita juga akan menganggapnya sebagai sukacita menderita demi kebenaran. Tidak ada tembok penjara, tidak ada tiang martir yang kemudian dapat mengecilkan atau menghalangi kita di dalam pekerjaan Tuhan. Lihat, hai orang-orang yang rendah hati, dan bersukacitalah kamu yang mencari Allah. Biarlah hatimu hidup kembali, sebab Tuhan mendengarkan orang-orang miskin dan tidak memandang hina orang-orangnya dalam tahanan. Mazmur 69 ayat 33 dan 34. Umat Tuhan yang dikasihinya, kita mendapatkan poin penting dalam renungan kita hari ini. Kasih Tuhan berlangsung bagi umat-umatnya di dahulu kala, berlangsung bagi rasul-rasulnya, pimpinannya terjadi. Kehadiran Kristus di dalam hati mereka, walaupun seperti Paulus dan Silas yang dipenjara, tetapi penderitaan yang mereka alami tidak dapat dibandingkan dengan kasih Kristus yang sudah memenuhi hati dan pikiran mereka, sehingga bukanlah sesuatu hal yang tidak baik yang muncul dalam pikiran dan bahkan dalam tindakan, tetapi justru pujian, nyanyian yang dilayangkan, yang didengarkan oleh semua orang. Bagaimana dengan kita di saat kita sekarang ini? Tentu berbagai macam dan dalam bentuk yang berbeda-beda penderitaan yang kita alami. Kita masih hidup di tengah dunia yang berdosa ini. Bahkan juga bila mana kita berada di dalam penyembahan yang benar kepada Tuhan, Tuhan sudah pastikan bahwa kita akan menghadapi kesulitan, kesusahan, bahkan aniaya. Tetapi pada saat kita benar-benar diisi oleh kuasa Roh Kudus Allah, maka damai sukacita itu akan memenuhi hati kita, sehingga yang ada yang akan muncul adalah puji-pujian kepada Tuhan. Biarlah kita menikmati ini, dan biarlah kita akan tiba pada saat ini, sehingga kita layak disebut dengan anak-anak Allah. Mari kita sama-sama berdoa. Segala puji dan hormat kami sembahkan bagi-Mu ya Bapa. Sungguh mulia lewat pekabaran yang kami terima pada hari ini untuk menguatkan kami menghadapi akan hari-hari kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, karena kami hidup bukan semata-mata hanya untuk mencari kehidupan dan kesenangan dunia ini, tetapi justru ya Tuhan, panggilan kami untuk dapat menjadi anak-anak Tuhan yang akan menunjukkan Kristus lewat kehidupan kami. Dan biarlah Tuhan kami berserah diri supaya kami dapat dipakai melalui kuasa Tuhan untuk memuliakan Engkau. Dan dalam kesulitan kesusahan yang kami hadapi Tuhan, kami akan tetap berserah. Tuhan yang akan memberikan jalan-jalan yang terbaik. Lebih lagi ya Bapa, biarlah kami dapat menjadi saksi kebenaran Tuhan
dan bahkan dalam aniaya yang akan kami hadapi pun, maka biarlah kami akan memperoleh damai sejahtera di dalamnya. Ya Tuhan, terima kasih hari ini umat-umat-Mu dimanapun kami berada, sembari kami melakukan akan kehidupan kami, biarlah kami juga dapat memuji Engkau dalam hidup kami. Kami dapat melayani Tuhan. Demikian juga Tuhan, dalam kebutuhan keperluan kami, Bapa, umat-umat-Mu dimanapun berada, bukakan tingkap langit, tercurah dalam semua usaha tangan pekerjaan, dalam rencana-rencana, biarlah semuanya akan berhasil membawa kelimpahan. Demikian juga peliharakan kehidupan keluarga, anak-anak dalam tumbuh kembang mereka. Demikian juga Tuhan, tak lupa kami mendoakan bagi anak-anak Tuhan yang berada dalam keadaan sakit, baik terbaring di rumah, bahkan di rumah sakit. Dan begitu banyak umat-umat-Mu juga ya Tuhan, yang menderita oleh karena sudah berbagai usaha yang dilakukan, tetapi tidak mendapatkan kesembuhan yang diharapkan. Biarlah Tuhan yang akan menaungi kehidupan hati mereka ya Tuhan, sehingga selalu ada penyerahan, ada sukacita. Dan bila mana Tuhan kehendaki, kami yakin pemulihan dan mujizat Tuhan akan terjadi. Ya Tuhan, bagi orang tua yang kami kasihi, kami selalu mendoakan Tuhan kasihilah mereka, supaya dalam masa tua mereka pun tetap memuliakan Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan. Hari ini biarlah berkat-berkat ini kami nikmati untuk kami berjalan di dalam Engkau. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Matius 5 ayat 13-16. Biarlah kamu menjadi garam yang mengasinkan dan terang yang menyinari kehidupan orang lain. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke seluruh dunia.